Kalian tahu zombie? Menurut kalian zombie itu nyata atau rekayasa? Atau cuma ada di film-film saja? Tapi sebelum kita ke kasus mengerikan untuk episode kali ini, hai semua, nama gue Didis dari Indonesia. Subscribe channel ini, nyalakan notifikasi bell supaya tidak ketinggalan. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata dari internet untuk malam hari ini. Pada tanggal 5 Mei 2021, ada sebuah gangguan yang dilaporkan di sepanjang jalan raya yang populer di Seattle, Washington, D.C., Amerika Serikat. Kejadian itu menarik banyak polisi ke daerah tersebut. Menurut para saksi, di tempat kejadian, seorang wanita terlihat tertatih-tatih di jalan sambil meratap kesakitan sambil memegang benda tak dikenal di tangannya. Wanita itu bertindak sangat tidak menentu dan tampaknya terluka parah. Meskipun demikian, tampaknya dibutuhkan sebanyak 8 petugas polisi untuk menaklukkan dan menahannya. Dan ini jauh dari detail yang paling mengerikan dengan adanya penampilan wanita itu, karena para penonton akan terus mengklaim bahwa ada sesuatu yang aneh tentang wajahnya. Wanita itu hampir seperti zombie. Ceritanya dimulai sebagai bisik-bisik di antara masyarakat dengan penyebutan singkat yang dibuat di seluruh web. Meskipun tidak banyak yang akan menganggap serius postingan ini, bagi orang luar ini tampaknya merupakan tipuan internet saja, atau mungkin hanya semacam reaksi berlebihan yang ekstrim. Tetapi pada kenyataannya, ini adalah pemandangan yang sangat-sangat nyata yang terjadi malam itu dan yang akan ditanyakan untuk dilihat ke seluruh dunia. Karena video pertama akan segera muncul yang mendorong kasus ini menjadi sorotan internasional dan melahirkan misteri internet yang dikenal saat ini sebagai wanita zombie Seattle. Video itu langsung menggemparkan dunia karena menunjukkan seorang wanita dengan wajah pucat seperti hantu dengan setengah kepalanya yang dicukur. Saat dia tertatih-tatih menyeberang jalan hanya mengenakan satu sepatu, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, dia tampaknya berteriak kesakitan. Sebelum video dengan cepat memotong, tampaknya itu adalah wanita misterius. Itu objek yang diklaim mengunggah video sebagai tas pinggang, dan yang mengganggu adalah benda itu tampak berlumuran darah bersama dengan banyak bagian tubuh wanita itu dan bagian lainnya. Dalam konteks tidak banyak, karena meskipun video tersebut menjadi viral di seluruh situs informasi tentang individu yang dijuluki wanita zombie Seattle. Polisi telah tiba dan campur tangan di TKP tepat setelah rekaman berhenti, karena butuh tim penuh petugas untuk akhirnya menahannya. Dan akhirnya polisi membawanya pergi, kemungkinan untuk mendapatkan beberapa bentuk perawatan, meskipun mereka mengakui bahwa mereka tidak yakin apa yang terjadi dari sana, atau yang lebih penting, apa yang menyebabkan momen ini. Meskipun cukup menarik, meskipun faktanya jawabannya tidaklah muncul. Rekaman lain pasti ada pada hari yang sama ketika TikTok yang sekarang terkenal di postingan klip lain akan diposting ke YouTube oleh pengguna terpisah yang tampaknya menunjukkan sudut pandang yang berbeda dari kejadian yang sama. Dengan versi ini yang jauh lebih panjang, di sini kita mendapatkan sudut yang lebih baik dari wajah wanita itu, karena tampak sama sekali tidak normal. Dengan mata dan bibirnya tampak hitam pekat yang merupakan kontras dramatis dengan kulitnya yang pucat secara keseluruhan. Dia tampak sakit-sakitan dan tampaknya bertindak sama sekali tidak terkendali. Ya, seperti zombie pada umumnya. Di dekatnya, beberapa polisi terlihat berusaha menenangkannya, meskipun dia terus saja berjalan dan berteriak. Bahkan dia lolos dari genggaman para petugas itu. Di akhir video, sambil melanjutkan perilakunya yang tidak menentu, dari sana diasumsikan bahwa perjuangan berlanjut sebelum akhirnya berakhir. Beberapa waktu kemudian, yang dipamerkan dalam video lain yang diunggah ke TikTok, di klip inilah misteri berubah jauh lebih mengerikan.
karena kita dapat mendengar wanita itu mengucapkan kata-kata pertamanya yang dapat dibedakan. I don't want to go to the hospital! I don't want to go to the hospital! No! No! Take my money! Video tersebut menunjukkan wanita itu memohon kepada petugas untuk tidak membawanya ke rumah sakit. Memohon seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Itu menjadi lebih aneh dan lebih tragis saat dia mulai memohon kepada mereka untuk tidak membawa bayinya ini. Mungkin tampak seperti komentar acak satu kali sampai lo menyadari bahwa benda di tangannya tampaknya telah berubah. Meskipun rekamannya cukup sulit untuk diuraikan, sepertinya tas pinggang berdarah yang dia pegang di klip asli tidak lagi menjadi miliknya. Dan sebaliknya, dia tampaknya memegang sesuatu yang sama sekali berbeda. Benda ini telah menjadi sumber spekulasi besar karena video yang buram membuat sulit untuk mengidentifikasi secara pasti. Meskipun beberapa termasuk gue sendiri tampaknya berpikir bahwa itu sangat mirip dengan bayi. Dan lebih khusus lagi, kepala bayi itu adalah klip terakhir yang akan kami terima dari insiden tersebut, yang meninggalkan jejak pertanyaan yang belum terjawabkan. Dan kekhawatiran yang luar biasa bagi wanita yang ditampilkan dalam klip tersebut. Kasus ini populer dan semua pertanyaan yang diajukan jawabannya tidak pernah datang. Anehnya tidak ada pernyataan resmi yang akan dibuat oleh kepolisian Seattle. Meskipun petugas mereka ditampilkan dalam video viral ini, dan di atas ini meskipun cerita tersebut diambil beberapa stasiun berita besar, tidak ada kesimpulan atau klarifikasi resmi yang akan diajukan, dan mengingat kurangnya konteks dan kurangnya penutupan misteri internet ini. Dan teori-teori akan dengan cepat menyebar seperti api langsung dari gerbang. Banyak pengguna akan dengan cepat menyebut cerita ini palsu. Percaya bahwa ini tidak lebih dari sekedar pengaturan, terutama karena kurangnya pelaporan dan juga karena penampilan wanita ini mengingat betapa tidak wajarnya dia terlihat. Banyak yang percaya bahwa dia hanya mengenakan riasan tebal dan beberapa menyebut penampilan dan perilakunya hampir seperti kartun di film-film. Ditambah jika kita jujur, TikTok benar-benar penuh dengan cerita yang dibuat-buat seperti ini, yang membuat banyak orang yakin bahwa seluruh situasi ini adalah palsu. Namun sebenarnya tidak demikian. Salah satu dari sedikit pembaruan yang gue dapat dalam kasus ini yang berasal dari penemuan radio pengiriman polisi resmi yang ditemukan tersedia untuk umum di situs yang dikenal sebagai Broadcastify. Di sana pengguna akan menemukan audio dari tanggal 5 Mei di area Seattle yang tampaknya menggambarkan kejadian persis ini dengan audio yang sama mengerikannya dengan video itu sendiri. 16 Avenue West. There's a female walking eastbound on West Barrett Street that has blood running down her face and leg. She's also yelling and limping. She's described as a white female, 20 to 30, 5'5 to 5'7", thin build, with a shaved head and brown patches of hair, wearing a gray t-shirt, blue jeans, and one white shoe. James and West Armour Street on the west side, just north of Brandon AMR for an ITA. Dan jalan West Armour di sisi barat tempat di utara, gue pikir itu rekamannya sepertinya sangat cocok dengan video ini. Dari cara subjek dijelaskan sampai teriakannya, yang tidak salah lagi di latar belakang, dan ini tidak diragukan lagi dari kepolisian Seattle. Polisi itu datang langsung dari garis polisi resmi mereka, yang berarti bahwa apapun ini, insiden itu benar-benar tanggapan polisi terhadapnya itu sangat nyata. Catatan ini juga tampaknya membantah teori lama bahwa klip itu sebenarnya dari set film difilmkan di daerah tersebut. Katanya itu cuma ada suatu film yang acting di situ. Karena secara kebetulan selama periode waktu yang tepat ini ada film besar yang diproduksi di Seattle yang disebut atau judul Kimi. Pada hari Senin, kru film terlihat di pusat Westlake untuk syuting film HBO baru yang disebut Kimi, yang banyak berspekulasi bahwa ini adalah semacam aksi humas dari proyek tersebut.
Tetapi mengingat fakta bahwa ini adalah tanggapan polisi yang nyata dan bahwa film tersebut sebenarnya telah keluar tanpa menyebutkan zombie atau insiden serupa di dalamnya. Ini adalah teori lain yang dibantah, dan sementara pada subjek teori yang dibantah, gue ingin menyebutkan secara singkat pada satu titik sebenarnya telah menjadi teori paling populer seputar kasus ini yang sejujurnya sangat menyinggung, dan itu adalah klaim bahwa wanita ini adalah Marlene Stanley, seorang wanita yang diserang secara brutal oleh mantan pacarnya dan anjingnya yang menyebabkan cedera yang menghancurkannya, dan karena cacatnya orang-orang menunjuknya sebagai wanita zombie Seattle yang percaya bahwa rekaman ini diambil beberapa saat setelah penyerangannya. Meskipun banyak orang melaporkan ini, sangat mudah untuk membantahnya karena serangan Marilyn Stanley terjadi di Kentucky, bukan di Seattle. Dan penyerangan itu terjadi pada tahun 2015, setahun penuh sebelum TikTok bahkan dibuat dan 6 tahun penuh sebelum video ini difilmkan. Teori ini tidak pernah menjadi kemungkinan dan satu pencarian Google akan menunjukkannya. Tetapi sayangnya itu tidak menghentikan spekulasi dan teori-teori aneh, dan teori-teori itu pun terus berlanjut dari sana karena beberapa orang akan dengan cepat jatuh dari ujung yang dalam percaya bahwa ini benar-benar zombie di kehidupan nyata. Teorinya jelas sangat menggelikan, tetapi dibuat sedikit lebih menarik karena sekitar waktu yang sama dilaporkan ada kejadian serupa yang muncul di seluruh dunia. Individu yang terlihat dan berperilaku dengan cara yang sama asing untuk membuat segalanya lebih aneh. Video ini segera mulai dihapus dan disensor dari TikTok, YouTube dengan hanya beberapa versi yang tersisa di seluruh web, dan menambahkan ini dengan fakta bahwa tidak ada liputan media setelah peristiwa ini dan tidak ada pernyataan polisi yang dibuat kepada publik. Meskipun situasi viral itu membuat banyak orang yakin bahwa ini adalah beberapa bentuk yang lebih besar yang menutupi, tetapi pada akhirnya tidak sulit untuk mengatakan bahwa teori ini hanya menakut-nakuti saja, dan pada akhirnya itu adalah teori yang sangat tidak realistis meskipun menarik untuk berspekulasi lebih logis tentang diteorika bahwa wanita ini telah mengalami semacam kecelakaan mobil karena dia terlihat berjalan di sepanjang jalan yang cukup ramai dan tampak hampir terkejut dengan kemungkinan kehilangan bayinya dalam kecelakaan itu, yang menambah trauma saat itu. Tetapi tampaknya sama sekali tidak realistis bahwa jika seorang anak telah meninggal tidak akan ada laporan tentang hal ini. Maksud gue tentunya ini akan membawa setidaknya liputan media lokal, dan itu pasti akan disebutkan dalam catatan polisi yang tidak, dan mengingat tidak ada penyebutan seorang anak yang dibuat pada rekaman polisi resmi di tempat kejadian. Untungnya ide ini telah dikesampingkan, yang berarti bahwa objek ini kemungkinan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan konsep itu. Meskipun dengan ini masih meninggalkan teori kecelakaan mobil memiliki kemungkinan yang sangat nyata dan cenderung menuju ke sana, karena dapat menjelaskan mengapa dia bertindak seperti ini bersama dengan luka-lukanya yang tampak, bersama dengan penjelasan yang mungkin ini ada teori lain. Yang awalnya gue pikir paling masuk akal dengan itu bahwa ini semua hasil obat-obatan dan penyakit mental yang parah, yang tidak menjelaskan perilakunya, tetapi juga kurangnya pelaporan resmi sebagai orang wanita yang menggunakan narkoba yang menyebabkan keributan bukanlah hal yang penting, terutama di toko besar, dan untuk menampilkannya obat-obatan benar-benar dapat mengubah orang menjadi cangkang diri mereka sendiri dan membuat mereka sama sekali tidak dapat dikenali, dan pakaiannya yang compang-camping dan robek bisa jadi hanya akibat dari potensi dia sebagai tunawisma. Nasib yang sayangnya menimpa terlalu banyak orang di masyarakat kita yang menghadapi perjuangan ini. Meskipun dengan semua ini dikatakan, sayangnya tidak mungkin untuk sampai pada satu kesimpulan pasti yang berdasarkan informasi terbatas yang tersedia. Dan meskipun ada teori yang masuk akal yang diajukan, jawaban yang benar tampaknya lebih jauh dari sebelumnya, terutama ketika bulan-bulan mulai berlalu. Tetapi meskipun situasinya mulai tampak tanpa harapan, lalu sebuah terobosan akan segera muncul entah dari mana dalam bentuk rekaman kamera tubuh polisi yang akan membuka kasus ini secara luas.
Dan sampai pada akhirnya pada tanggal 9 Maret 2022, akun YouTube bernama Rebecca MS mengunggah video yang mengungkapkan semuanya tentang misteri wanita zombie Seattle ini. Seolah-olah dunia tampaknya telah melupakan kasus aneh ini, Rebecca telah mengembalikan pada dirinya sendiri untuk menemukan kesimpulan yang sebenarnya tentang zombie ini, yang membawanya pada penemuan rekaman ini. Hey, it's okay. You want to tell us what's going on? Is that real blood or fake blood? That almost looks like fake blood. I don't think any of this is real blood. It's all just And then their face burnt. No, it's gonna make our it took me a little bit while, but it's like almost like Halloween, like zombie makeup. Itu hampir seperti darah palsu. Video tersebut menunjukkan insiden wanita zombie Seattle dari sudut pandang polisi di tempat kejadian, dan meskipun ini selanjutnya membuktikan bahwa tanggapan terhadap insiden ini sebenarnya nyata, ini juga membuktikan bahwa insiden itu sendiri tidak nyata karena responden pertama mulai dengan cepat menyadari bahwa wanita itu bahkan tidak terluka dan dia malah mengenakan riasan teatrikal tebal dengan darah palsu, membuat para petugas dan pengamat sama bingungnya dengan kita semua yang melihat video ini. Dan pengungkapan terbesar yang terjadi dari semua ini adalah penemuan identitas asli individu ini dengan nama aslinya adalah Kimberly Casey. Pengungkapan yang pada gilirannya akan mengarah pada penemuan profil media sosialnya dan akhirnya kebenaran di balik misteri internet ini tidak lama setelah insiden itu terjadi. Kimberly akan memposting gambar ini dengan riasan langka yang identik dengan wanita zombie Seattle. Bersama dengan keterangan "aku bukan tikus labmu", dia kemudian akan membuat beberapa postingan lainnya di situs Facebook yang mengungkapkan bahwa dia telah melakukan seluruh aksi ini sebagai cara untuk menyuarakan pendapatnya tentang topik politik tertentu yang sayangnya tidak dapat gue bahas lebih lanjut di sini. Tetapi pada akhirnya, meskipun kehidupan polisi dan para medis sangat nyata, wanita zombie Seattle ini hanya berakting. Ini benar-benar salah satu kasus teraneh yang pernah gue lihat dalam waktu yang lama karena teori yang begitu gelap dan sangat mengganggu. Namun pada kenyataannya, ini tidak lebih dari sekedar aksi publisitas yang sangat aneh. Dan pada akhirnya jelas merupakan hal yang baik bahwa tidak ada dari teori-teori ini yang benar dan tidak ada yang terluka sebagai akibatnya, yang menjadikan ini salah satu dari sedikit misteri internet yang benar-benar sampai pada kesimpulan yang pasti. Dan gue kira cukup memuaskan. Gue ingin rasanya memberikan teriakan besar kepada anggota pelindung tingkat atas di sana. Jadi itu adalah kisah misteri zombie Seattle yang ternyata itu hanyalah orang yang cuma iseng untuk protes ke pihak politik di sana. Tapi asli gue melihat videonya juga agak ketipu karena penampilannya itu begitu juga polisi. Tapi asli gue melihat videonya juga agak ketipu karena penampilannya itu begitu juga polisi di sana. Dan akhirnya seorang YouTuber yaitu MS berhasil mengungkapkan yang sebenarnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya dan see you pada next video and bye bye.